Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Amin Suhaimin. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan pada SDN 2 Sesepan, Kecamatan Karangwareng, sebagai laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2024. Latar belakang masalah rencana aksi ini bahwa P3K perlu terus meningkatkan keterampilannya sesuai dengan regulasi yang berlaku karena berperan penting dalam memberikan layanan publik yang merata, adil, termasuk di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah dasar, perlu perencanaan dan strategi yang terukur sesuai dengan standar pendidikan nasional. Orientasi P3K menjadi penting karena merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pegawai P3K agar memahami peran dan tanggung jawabnya, serta untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja yang baru. Orientasi ini juga memberikan informasi tentang kebijakan, organisasi, prosedur, dan harapan kerja yang perlu dipahami oleh pegawai P3K agar dapat bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi yang positif. Adapun maksud dan tujuannya, yaitu memberikan pembekalan yang komprehensif kepada para pegawai P3K agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Di antara tujuan-tujuan dari orientasi P3K adalah mempersiapkan P3K untuk memberikan layanan berkualitas, terutama di SD Negeri 2 Sesepan sebagai unit kerja saya sendiri. Kabupaten Cirebon sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Dengan orientasi yang efektif, diharapkan para pegawai P3K lebih siap dan kompeten dalam tugasnya serta memberikan kontribusi positif bagi institusi tempatnya bekerja. Waktu dan tempat orientasi P3K ini berlangsung mulai tanggal 1 Maret hingga 30 Mei 2024. Menggunakan metode blended learning, yakni diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, yakni saya sendiri mengerjakannya di SD Negeri 2 Sesepan. Sementara itu, kegiatan bela negara diadakan secara tatap muka di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kabupaten Majalengka yang berlangsung dari tanggal 29 April hingga tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya, di bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang rencana dan strategis SDN Negeri 2 Sesepan. Latar belakang rencana strategis SDN 2 Sesepan yaitu bahwa melalui rencana strategis dan rencana kegiatan tahunan, SDN Negeri 2 Sesepan bertujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan fokus pada pendidikan yang relevan, inklusif, dan berdaya saing global. Salah satu inisiatif dalam rencana strategis adalah program klinik baca Al-Quran yang ditujukan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam membaca Al-Quran atau mengenal huruf hijaiyah. Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini ada visi dan misi SD Negeri 2 Sesepan. Adapun visi SDN 2 Sesepan yaitu terciptanya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, terampil,
berbudaya di lingkungan, dan berwawasan global. Kemudian dari visi tersebut dijabarkan ke dalam misi SDN 2 Sesepan. Di antaranya yang pertama, mewujudkan generasi yang mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, misinya adalah mewujudkan generasi yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, mewujudkan generasi yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berdasarkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, mewujudkan sumber daya manusia yang menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan wawasan pengetahuan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada tujuan strategis SDN 2 Sesepan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian penguatan keterlibatan stakeholder, kemudian ada pengembangan profesional guru, kemudian ada peningkatan sarana dan prasarana, dan pembinaan karakter dan keterampilan hidup. Kemudian strategi implementasinya yaitu pengembangan tim kerja, komunikasi dan komunikasi, maksudnya yaitu terus dikomunikasikan. Visi, misi, dan tujuan strategis ini terus dikomunikasikan ke seluruh stakeholder di SDN Negeri 2 Sesepan. Kemudian pengelolaan risiko, dan yang terakhir pemanfaatan dan evaluasi. Nah, di sini ada struktur organisasi dan tata kerja SDN Negeri 2 Sesepan. Di sini ada struktur organisasinya, yaitu ada kepala sekolah, komite sekolah, ada guru PAI, guru kelas, guru PJOK, tenaga kependidikan, kemudian bawahnya ada siswa. Selanjutnya tupoksi P3K. Tugas pokok P3K yang pertama melaksanakan proses pembelajaran PAI, membimbing siswa dan memahami ajaran agama Islam, serta mendorong pengembangan spiritualitas. Yang kedua, merancang, menyusun, dan melaksanakan rencana pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik siswa di SDN 2 Sesepan. Yang keempat, yaitu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pemahaman dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Fungsinya yaitu yang pertama mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di lingkungan SDN 2 Sesepan. Kemudian memonitor perkembangan belajar siswa secara individual dan menyeluruh. Yang ketiga, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan keagamaan yang relevan. Yang keempat, menyusun laporan berkala tentang perkembangan pembelajaran siswa dalam mata pelajaran PAI. Fungsi yang kelima yaitu berpartisipasi dalam pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan pemahaman tentang kurikulum. Fungsi yang keenam yaitu berkolaborasi dengan guru-guru lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Sesepan secara keseluruhan. Nah, di sini bab 4 ada rencana hasil kerja P3K. Dalam hal ini, rencana aksi saya membuat program klinik baca yang terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama yaitu kegiatannya identifikasi pengenalan huruf hijaiyah dan tanda baca. Ini diperuntukkan bagi kelompok pemula. Tujuan kinerjanya yaitu melakukan identifikasi, membaca pada fase ini mencakup pengetahuan murid pada huruf hijaiyah dan tanda baca. Hasil identifikasi fase ini digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan murid dalam mengenal huruf hijaiyah, yaitu nama,
bunyi, dan bentuk huruf hijaiyah serta tanda bacanya. Adapun indikator pencapaiannya, bagian 1 mengenali nama huruf hijaiyah. Ada 60 huruf hijaiyah dalam 60 detik. Indikatornya jumlah huruf hijaiyah yang salah. Kemudian bagian 2-nya membaca huruf hijaiyah bertanda baca fathah, kasroh, dan dhammah. Ada 50 kata dalam 60 detik. Indikatornya jumlah dan suku kata yang salah ada berapa nanti. Kemudian bagian yang ketiga, membaca huruf hijaiyah yang bertanda tanwin, sukun, dan tasdid. Ada 50 huruf hijaiyah dalam 60 detik. Indikatornya jumlah dan huruf hijaiyah yang bertanda tanwin, sukun, dan tasdid yang salah. Sedangkan waktu perolehannya yaitu antara bulan Juli sampai Desember 2024. Fase yang kedua, di fase ini melakukan identifikasi membaca huruf hijaiyah yang dirangkai dalam kata dan kalimat. Tujuannya, identifikasi membaca pada fase kedua mencakup kemampuan murid dalam membaca huruf hijaiyah yang dirangkai dalam kata dan kalimat. Hasil identifikasi fase ini digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan murid dalam proses penggabungan huruf hijaiyah. Indikatornya, ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama, membaca huruf hijaiyah yang dirangkai dalam kata 50 huruf hijaiyah dalam 60 sampai dengan 90 detik. Indikatornya, jumlah dan kelompok huruf hijaiyah dalam kata yang salah. Bagian yang kedua, membaca huruf hijaiyah yang dirangkai dalam kalimat. Ada 60 huruf hijaiyah dalam 60 sampai 90 detik. Indikatornya jumlah dan kelompok huruf hijaiyah dalam kalimat yang salah. Waktu perolehannya antara bulan Januari sampai Juni 2025. Kemudian fase yang ketiga, di fase ini melaksanakan identifikasi kelancaran membaca kalimat dalam Al-Quran. Adapun tujuan kinerjanya yaitu identifikasi membaca pada fase ketiga mencakup kemampuan murid dalam membaca kalimat yang berharokat fathah, kasroh, dhammah, tanwin, sukun, dan tasdid, serta mengenal bacaan pendek dan panjang. Hasil identifikasi pada fase ini digunakan untuk mengidentifikasi kelancaran murid dalam membaca kalimat dalam Al-Quran. Indikator pencapaiannya ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama, membaca kalimat yang berharokat fathah, kasroh, dhammah, tanwin, sukun, dan tasdid. Ada 5 kalimat dalam 60 sampai 90 detik. Indikatornya jumlah kalimat yang salah. Kemudian bagian 2, membaca bacaan yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah dengan bacaan panjang, yaitu ada 10 kalimat dalam 60 sampai dengan 90 detik. Indikatornya jumlah kalimat yang salah ada berapa. Waktu perolehan sekitar bulan Juli 2025 sampai dengan Juni 2026. Kemudian fase keempat, di fase ini melakukan identifikasi pemahaman dasar hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Tujuan kinerjanya yaitu identifikasi pada fase keempat mencakup kemampuan murid dalam memahami dan melafalkan bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Hasil identifikasi fase ini digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman murid terhadap hukum bacaan tajwid. Indikator pencapaiannya, seberapa mampu murid dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar tentang pengetahuan dasar tajwid. Sedangkan waktu perolehannya ini sekitar bulan Juli 2026
sampai dengan Juni 2027. Nah, setelah fase keempat selesai, kemudian kembali lagi ke fase 1. Fase 1 ini dilaksanakan sekitar bulan Juli sampai Desember 2027. Kemudian kembali lagi ke fase 2 yang dilaksanakan sekitar bulan Januari sampai dengan Mei 2028. Kesimpulannya adalah bahwa orientasi P3K menjadi penting untuk mempersiapkan pegawai P3K agar memahami peran dan tanggung jawabnya serta berintegrasi dengan lingkungan kerjanya. Tujuannya adalah memberikan pembekalan komprehensif agar pegawai P3K dapat menjalankan tugas dengan baik melalui pengenalan institusional, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta persiapan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Orientasi ini dilaksanakan melalui metode blended learning oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon dari tanggal 1 Maret hingga 30 Mei 2024. Demikianlah presentasi tentang rencana aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.